Ya, selamat pagi. Kembali berjumpa dengan Bapak, Inyoman Sutarjana. Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Untuk memudahkan pembelajaran kalian terkait dengan Darsana, Bapak ingin membagikan sedikit rangkuman materi Darsana. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, Darsana ini adalah filsafat Hindu, di mana filsafat secara umum ini adalah ilmu untuk mencari ataupun mencapai kebenaran, suatu kebenaran. Darsana ini berusaha untuk mencapai atau memahami suatu kebenaran dengan jalan pikiran yang tentu saja bersumber pada kitab suci Hindu, yaitu kitab suci Weda. Pikiran atau dalam Weda disebut dengan manas atau manah, ini adalah alat yang bisa dipakai manusia, yang bisa membuat manusia menjadi makhluk yang sempurna atau mulia. Sebagai dasar, ada kitab suci yang menyatakan, yaitu Sarasa Mucaya, pikiran ini bisa menolong manusia melepaskan dirinya dari penderitaan. Sederhana dari Darsana adalah, kapanpun kita berpikir dan berusaha untuk menyelesaikan suatu masalah dengan pikiran itu tentunya, kita sudah menerapkan ajaran Darsana. Lebih fokus tentang pikiran atau manah, ini memiliki alat-alat. Ibaratnya kereta, ini adalah tali-tali kekangnya. Tali-tali kekangnya ini namanya indria. Indria ini membantu pikiran untuk mengenali sesuatu atau mengenali sekitar, di mana indria ini disebut dengan dasendriya yang terdiri dari panca budindriya, indera pengenal atau reseptor, kemudian panca karmendriya atau indera penggerak. Contohnya ini, indera kita mengamati sebuah benda yang kalau dipegang bentuknya bulat, kemudian dilihat warnanya merah, baunya harum, dan rasanya manis. Indera ini akan mengirimkan pesan ini ke pikiran. Pikiran mengolah data-data ini atau kesan-kesan indera ini, sehingga pikiran akan menyimpulkan bahwa benda itu adalah apel. Nah, setelah pikiran menyimpulkan itu adalah apel, kemudian menyampaikan lagi pesan ini kepada budi atau kecerdasan atau yang mengambil keputusan. Nah, Sadarsana itu adalah 6 filsafat Darsana yang menandakan pola pemikiran Darsana yang mulai dari mendasar, kemudian lebih tinggi lagi. Nyaya ini adalah filsafat yang mendasar. Kalau diibaratkan dengan jenjang pendidikan, maka Nyaya ini adalah pendidikan dasar. Kenapa? Karena dalam Nyaya ini kita belajar untuk mengenali realitas, mengenali alam ini dengan menggunakan penalaran atau logika. Cara pengenalan alam ini itu dikenal dengan catur pramana, di mana ada pratyaksa, seperti tadi kita mengamati langsung apel, meraba, kemudian merasakan, kemudian sabda atau lewat penuturan dari yang berkompeten atau dari buku. Misalnya kita nanya tentang apel kepada petani apel atau mencari referensi buku tentang apel. Kemudian anumana atau penalaran, kita bisa menarik kesimpulan dari kesan-kesan yang ada. Jadi ini pengetahuannya secara tidak langsung, karena kita menarik dari kesan-kesan yang ada. Upamana ini dengan cara membandingkan dua benda yang memiliki persamaan, misalnya membandingkan apel dengan pir
atau membandingkan pengalaman baru dengan pengalaman yang sudah kita alami. Contoh tadi tentang apel bisa dengan cara pengamatan langsung, membaca buku, melihat ciri-ciri apel, kemudian membandingkan dengan buah lainnya. Demikian tentang filsafat Miaye atau filsafat dasar dari Sadarsana. Kemudian kita ke jenjang kedua. Kalau dalam jenjang pendidikan diibaratkan dengan SMP. Filsafat Vaisesika ini merupakan kelanjutan dari Nyaya Darsana, di mana Vaisesika ini berusaha mengenal realitas secara lebih mendalam. Realitas ini kan ada banyak, sehingga Vaisesika mengenali adanya unsur penyusun materi yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, alam yang banyak ini kemudian diklasifikasikan, kemudian setelah klasifikasikan, ternyata ada unsur mendasar yang merupakan ciri khas yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Pembagian atau klasifikasi alam ini dikenal dengan padarta ya. Sedangkan unsur yang tidak bisa dibagi itu disebut dengan drawaya. Filsafat Vaisesika ini mengingatkan kita tentang teori atom modern, di mana dalam fisika dikenal dengan atom, dalam Hindu dikenal dengan Atman. Sama-sama merupakan bagian yang tidak bisa dibagi lagi. Ya, kembali ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu Samkhya. Setelah di Vaisesika berusaha mencari atau mendalami suatu unsur, maka Samkhya mengajarkan tentang bahwa unsur yang ada yang mendasar di alam ini disebut dengan Purusa dan Prakrti. Purusa adalah asas kejiwaan, asas spiritual atau asas rohani. Prakrti adalah asas kebendaan atau materi. Purusa dan Prakrti atau materi dan jiwa ini adalah cikal bakal dari penciptaan, baik itu Buana Agung dan Buana Alit. Di Samkhya ini mengenal adanya teori penciptaan yang terjadi secara bertahap atau disebut dengan evolusi, yang dimulai dari unsur Purusa yang halus kemudian menjadi Prakrti atau unsur yang kasar atau materi. Samkhya memiliki warisan yang besar dalam matematika. Ada tokoh Samkhya ini namanya Aryabharata mengenalkan konsep nol atau kekosongan, di mana Samkhya mengenal adanya kelepasan atau menyatu ke dalam kekosongan. Kemudian yoga ini lebih bersifat praktis dari Samkhya yang bersifat teoritis. Yoga ini memberikan praktek tentang disiplin atau ajaran-ajaran untuk mencapai kelepasan. Ada 8 disiplin atau praktek dalam mencapai kelepasan yang disebut dengan Astanga Yoga. Dimulai dari yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, dan samadhi. Samadhi ini memiliki konsep yang sama dengan moksha, yaitu suatu kebersatuan antara Atman dengan Brahman. Kemudian filsafat yang kelima adalah Mimamsa. Ini mengajarkan kita untuk menjalankan ajaran Weda sepenuhnya atau menjalankan Dharma secara utuh, di mana penerapan ajaran Weda ini bisa dalam bentuk ritual atau upacara yang sekarang kita kenal dengan Panchayatnya, yang tujuannya ya menyucikan diri dan menyucikan alam ini. Mimamsa sudah mengenal konsep surga dan neraka, di mana surga ini adalah tempat roh menikmati pahala, kemudian neraka adalah tempat roh menikmati dosa.
Sorga ini dapat diraih atau pahala ini dapat diraih ketika manusia dalam hidupnya mampu menerapkan ajaran Weda atau ajaran Dharma. Nah, terakhir adalah Wedanta. Kenapa dibilang terakhir? Karena ini adalah puncak dari ajaran Darsana atau puncak kebijaksanaan Weda. Wedanta berasal dari kata Weda dan Anta yang artinya akhir dari Weda. Wedanta sudah mengenal konsep ajaran Brahma Widya atau ajaran ketuhanan secara utuh yang kita kenal dengan Pancasrada. Pancasrada itu meliputi pengetahuan tentang Brahman, pengetahuan tentang Atman, pengetahuan tentang karma, pengetahuan tentang Punarbawa, dan Moksa, di mana kelima ini saling berkaitan. Pertama, Brahman, kemudian akan melahirkan Atman atau percikan terkecil dari Tuhan. Kemudian Atman ini terikat oleh karma pala sehingga harus mengalami Punarbawa. Selama Atman masih terikat karma pala, selama itulah Atman belum bisa mencapai moksa. Jadi Wedanta ini adalah puncak kebijaksanaan Weda, di mana kita sudah mengenal secara utuh keyakinan-keyakinan agama Hindu yang disebut dengan Pancasrada. Nah, demikian rangkuman materi. Selamat belajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Terima kasih.